Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mensyabila dengan nomor NPMC 1A2310002. Saya di sini akan menjelaskan mengenai asuransi. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang asuransi. Asuransi atau insurance merupakan usaha yang dilakukan oleh banyak pihak untuk menghadapi adanya ketidakpastian atau uncertainty pada masa mendatang serta kemungkinan terjadinya risiko yang memunculkan adanya kerugian, baik itu kerugian berupa kehilangan jiwa maupun kerugian barang yang dimiliki oleh seseorang. Ketidakpastian pada masa mendatang sebagai kondisi yang senyatanya akan terjadi hampir seluruhnya merupakan risiko terhadap diri manusia dan barang yang dimilikinya. Di antara banyak risiko yang bakal dihadapi manusia, maka risiko yang memunculkan kerugian jiwa dan kerugian harta benda adalah kerugian yang tidak diharapkan terjadi oleh siapapun. Berikutnya, dasar hukum asuransi. Dasar hukum asuransi saat ini diatur dalam Undang-Undang Perasuransian. Ada 18 bab dengan 92 pasal yang membahas sejumlah ketentuan perihal asuransi. Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Berikut istilah-istilah asuransi. Polis, dokumen perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Premi, biaya yang dibayarkan pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Tertanggung, orang yang dilindungi oleh asuransi. Penerima manfaat, orang yang akan menerima uang pertanggungan jika terjadi resiko pada tertanggung. Masa tunggu, periode setelah polis aktif diaktifkan, di mana pemegang polis belum bisa mengajukan klaim. Manfaat tambahan atau rider, perlindungan tambahan yang bisa ditambahkan ke asuransi pertama. Grace period, waktu tambahan yang diberikan jika penanggung polis terlambat membayar premi. Lapse, kondisi ketika polis tidak aktif karena premi tidak dibayarkan melewati grace period. Adjudikasi, tahapan penyelesaian sengketa untuk memutuskan apakah klaim pemegang polis diterima atau ditolak. Cuti premi, istilah yang digunakan ketika pemegang polis ingin berhenti membayar premi untuk beberapa saat. Deduksi, jumlah uang yang harus ditanggung pemegang polis sebelum perusahaan asuransi memberikan manfaat klaim. Underwriting, proses yang membantu perusahaan asuransi mengelola resiko. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum, tertanggung, dan penanggung asuransi. Yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum dalam asuransi adalah penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung risiko, sedangkan tertanggung adalah pihak yang diasuransikan. Yang kedua, tertanggung. Pertama adalah orang atau objek yang diasuransikan dalam polis asuransi. Kedua, namanya tercantum dalam data polis. Ketiga, contohnya ketika membeli asuransi jiwa, maka diri sendiri adalah tertanggungnya. Ketiga, penanggung. Pertama, pihak yang menerima premi dari tertanggung. Kedua, menanggung risiko dari peristiwa yang terjadi. Ketiga, bisa berupa perusahaan asuransi yang dimiliki swasta atau negeri. Pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Unsur asuransi. Pertama, premi, uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh manfaat asuransi.
2. Polis asuransi. Surat kontrak atau perjanjian sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. 3. Nilai pertanggungan, nilai ekonomis tertanggung yang dijamin penanggung. 4. Klaim, kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi jika tertanggung mengalami risiko kerugian yang dijamin dalam polis. Unsur asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi memiliki unsur-unsur utama, yaitu perjanjian. Asuransi adalah perjanjian antara pihak yang diasuransikan dan perusahaan asuransi untuk mengalihkan risiko tertentu. Pertanggungan risiko, mengalihkan risiko yang dapat terjadi akibat kejadian yang tidak terduga seperti kecelakaan, penyakit, atau kerugian harta benda. Asuransi memiliki sifat-sifat khusus yang diatur dalam perundang-undangan seperti: pertama, sifat bersifat protektif. Asuransi memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung atas risiko yang dihadapi. Kedua, sifat kepastian. Dalam asuransi terdapat jaminan bahwa jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, pihak asuransi wajib memberikan kompensasi. Yang ketiga, sifat bersifat mutual. Asuransi mengandalkan kontribusi dari banyak peserta atau tertanggung untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh salah satu peserta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, penggolongan asuransi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu asuransi jiwa. Jenis asuransi yang memberikan ganti rugi atau manfaat berupa uang apabila tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap, bisa juga mencakup manfaat di luar kejadian kematian seperti asuransi kesehatan. Kedua, asuransi kerugian. Asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang terjadi pada harta benda tertanggung seperti asuransi kendaraan atau asuransi properti. Ketiga, asuransi sosial. Asuransi yang dikelola oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, misalnya jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dan yang terakhir, asuransi reasuransi, yaitu asuransi yang mengalihkan sebagian risiko yang diterima oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. Sekian penjelasan mengenai asuransi dari saya. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.